Setelah semua equipment tersedia, selanjutnya langkah apalagi yang harus dilakukan? Ya, setelah semua equipment tersedia dan setelah akuariumnya ditempatkan di posisi yang diinginkan, kemudian equipment itu dipasangkan ya, dipasangkan di tempatnya masing-masing. Contoh untuk skimmer misal ditaruh di SAM di chamber kedua, wave maker ditaruh di main tank, lampu dipasangkan semua ya. Langkah berikutnya adalah menyediakan pasir dan batu-batu karang. Batu karang ini disebutnya bisa jadi lap rock atau dead rock ya. Dia untuk scaping, untuk hardscaping, nanti untuk menaruh koral atau tempat sembunyi ikan itu nanti di scaping ya. Langkah pertamanya adalah setelah semuanya proper pada tempatnya, tuangkan pasir ya, tuangkan pasir ke bawah akuarium, ke dasar akuarium, kemudian disusun dead rock atau live rock itu tersebut, batu karang tersebut disesuaikan dengan selera aja kan ya, tidak ada patokan khusus, tidak ada patokan seperti apa, tergantung selera, tergantung seni dari masing-masing penghobi itu sendiri. Ada yang disambung-sambung memakai semen ya, ada yang memakai lem Alteco, itu tergantung selera ke masing-masing. Setelah semuanya didekorasi ya, setelah semuanya didekorasi, batu-batu karangnya kita sudah dekorasi, sudah dengan selera, pasirnya sudah ada. Langkah berikutnya adalah menyiapkan media filtrasi ya, media filtrasi untuk di SAM filter. SAM filter itu isinya adalah media filtrasi, sedangkan media filtrasi itu sebenarnya ada 3 jenis ya, ada 3 jenis media filtrasi. Yang pertama itu media filtrasi mekanis ya. Mekanis itu dia untuk menyaring kotoran-kotoran terlihat, kayak contohnya misalkan kapas dakron yang putih atau busa yang hitam ya, atau bisa memakai japmat. Itu urutannya harus benar ya. Media filtrasi yang berikutnya adalah media filtrasi biologis, di mana itu untuk ditempati oleh bakteri-bakteri pengurai. Jadi rumah bakteri, filtrasi biologis itu rumah bakteri, ada macam jenisnya, ada macam rupanya yang ada di pasaran ya. Untuk filtrasi air laut itu sendiri disarankan memakai filtrasi yang berbeda dengan media filtrasi biologisnya air tawar. Untuk air tawar biasanya kan memakai biobol atau keramik kering ya gitu. Di air laut itu agak sedikit berbeda ya, karena memang sangat krusial sekali media rumah bakteri ini. Umumnya memakai karang jahe ya, untuk yang murah-murahnya itu media filtrasi biologisnya itu memakai karang jahe. Tapi di sini saya tidak menyarankan untuk memakai karang jahe ya, karena butuh perawatan khusus untuk karang jahe itu sendiri. Dia akan cepat kotor, dia akan cepat tersumbat ya. Adapun media filtrasi biologis yang ada di pasaran yang buatan manusia itu macam-macam. Misalkan dari memogi atau bioblok ya, yang bisa dipakai di air laut ini, atau biokristal itu bisa dipakai ya. Untuk bioring, biobol itu kurang rekomendasi. Adapun yang murah lagi untuk media biologisnya itu adalah memakai batu apung ya. Memakai batu apung lumayan murah ya, itu bisa dipakai, bisa dipergunakan di akuarium air laut. Susunannya adalah ditempatkan di pas air turun ya, di chamber air turun dari atas melalui pipa turun ke bawah, itu ditaruh di situ, di media di situ. Kalau untuk batu apung lebih baik itu di kantongi dulu oleh jaring ya, biar nanti mudah untuk perawatannya. Sedangkan untuk media filtrasi yang agak lumayan harganya, misalkan seperti memogi ya,
itu bisa langsung ditaruh aja. Momogi itu sendiri bentuknya memang seperti momogi ya, makanya saya sebut momogi itu kurang lebih di pasaran itu harganya itu sekitar 10 ribuan per batang ya, tergantung agan memakainya Anda memakai berapa banyak. Semakin banyak media bakteri, semakin banyak media biologis itu semakin banyak dia akan menampung bakteri. Perbedaannya dengan yang mahal-mahal adalah misal kita pakai Marine Pure atau BioBlock gitu, dia diklaim bisa menampung daya serapnya itu bisa menampung sampai berapa juta bakteri, itu sih menurut keterangan yang ada di bukunya ya, dari panduannya ya. Jadi semakin kecil tapi daya tampungnya semakin besar. Tapi harganya pun lumayan ya, harganya pun untuk Marine Pure atau BioBlock itu harganya lumayan mahal ya. Tapi efeknya sama aja ya, fungsinya sama aja. Cuman hanya memakai 2 atau 3 buah aja sudah cukup untuk menghandle volume akuarium sebesar itu. Tapi kalau misalkan yang murah-murah seperti batu apung itu ya, itu harus agak banyak memakainya karena memang daya serapnya tidak terlalu poros ya, tidak terlalu poros seperti yang media yang saya sebut di atas tadi. Itu yang termurah ya, kita pakai misal yang termurah bisa momogi 10.000 per batang atau batu apung ya. Batu apung pasaran saya kurang tahu gitu kan per kilonya berapa, itu ditaruh di air turun. Di atasnya itu, di atasnya media bakteri itu, media biologis itu baru ditaruhlah filtrasi mekanis. Pas air turun itu ditaruh filter mekanis. Misal seperti yang tadi kapas dakron, busa hitam atau japmat, atau yang lebih simpel lagi bisa pakai filter shock. Dan itu lebih baik memang dikasih baki lagi, jadi tidak terendam ya, tidak terendam oleh air dan mudah untuk dibersihkan, mudah untuk diangkat dan dibersihkan. Itu untuk bagian media filtrasi biologis. Sedangkan media filtrasi yang ketiga itu adalah media filtrasi chemical atau kimia. Di air tawar memang sering dipakai ya, contoh misalkan seperti karbon, zeolit, ya itu sering dipakai di media air tawar. Ada umur pakainya, biasanya sekitar 2 bulan. Di air laut memang ada juga ya media filtrasi kimiawi itu, media filtrasi chemical itu. Misal seperti karbonnya pun karbon khusus untuk air laut, terus ada GFO, ada zeolit khusus untuk air laut. Itu ada banyak ya media-media filtrasi chemical, ada banyak juga. Cuman saya jarang memakai untuk media filtrasi chemical itu. Saya lebih menitik beratkan kepada media filtrasi biologis. Fungsinya hampir sama. Dia kalau di biologis itu kita memakai mikroorganisme bakteri untuk menekan amonia, nitrit, dan fosfat ya. Sedangkan kalau chemical itu sifatnya dia mengikat ya, mengikat limbah-limbah tadi, mengikat unsur-unsur yang tadi itu diikat. Tapi ada masa pakainya, ada masa jenuhnya, kurang lebih sekitar 2 bulan itu. 2 bulan itu harus diganti baru ya. Kalau yang biologis itu semakin lama ya semakin banyak bakteri berdiam di situ gitu. Itu aja bedanya, makanya saya jarang pakai di media filtrasi chemical. Untuk akuarium air laut saya jarang memakai. Oh iya, untuk penggunaan pasirnya itu sebagai substrate itu disarankan memakai pasir yang memang dari laut ya Gan ya. Jadi bukan pakai pasir untuk aquascape, bukan pakai pasir kali, bukan pakai pasir Malang. Jadi memang disarankan memakai pasir laut ya, ada macam-macam, ada yang pasir Bali, ada yang pasir putih. Dan untuk karangnya itu menggunakan memang karang dari laut ya, karang dari laut, bukan karang cadas dari gunung ya. Jadi semua scapingan dan substrate itu memakai barang-barang atau benda-benda yang memang untuk diperuntukkan untuk laut. Setelah semuanya terpasang, alat-alat terpasang, dekorasi sudah komplit semua,
Anda bisa mengisi airnya ya, Anda bisa mengisi airnya langsung. Nah, ada dua macam ya, ada dua macam air laut itu ya. Yang pertama itu adalah natural seawater atau air laut asli. Ya, dimana itu memang air dari laut yang kita bawa ke rumah atau biasanya beli di toko-toko akuarium air laut. Harganya sendiri bervariasi ya, tapi untuk di kota saya itu harga per 20 liternya itu kurang lebih sekitar 20 ribuan ya, 20 ribu. Berarti 1 liternya itu 1.000 rupiah. Itu untuk harga dari air laut asli ya. Air laut asli itu pun ya tergantung dari sumbernya ya Ganya, tergantung dari sumbernya nih. Kalau misalkan agaknya Anda rumahnya di pinggir pantai, terus pantainya memang bersih, bagus ya, habitatnya ikan dan terumbu ya, bisa langsung dipakai. Tapi untuk daerah-daerah perkotaan biasanya ngambil dari pantai-pantai yang terdekat ya. Misalkan untuk daerah saya ini biasanya ngambil dari sekitaran Jakarta atau Tangerang atau Karawang. Jadi itu tergantung dari sumber air itu diperoleh, sumber air laut itu diperoleh. Itu saya tidak tahu pasti gitu kan, tiap daerah tuh beda-beda hasilnya, tiap musim pun beda-beda, lokasi pengambilan air laut pun yaitu berbeda-beda. Nah, yang kedua itu adalah memakai ASW ya, ASW atau artificial saltwater atau air laut, air garam buatan ya, memakai garam buatan. Nah, saya biasanya memakai ASW, memakai produknya dari Aquaforest ya, karena memang saya dari dulu sudah memakai produk Aquaforest karena memang terkenal bagus, dan memang saya sudah pengalaman dan sudah membuktikan sendiri bahwa produk tersebut sangat-sangat bagus dan direkomendasi untuk penghobi air laut. Di Aquaforest sendiri ada 5 macam jenis garam ya, ada 5 macam jenis garam untuk bikin air lautnya itu sendiri. Itu yang pertama adalah ada salt water ya, namanya sea salt ya. Ada namanya garam sea salt. Jadi sea salt ini yang paling basic ya. Yang paling basic, dia diperuntukkan untuk fish only. Untuk fish only dan beberapa terumbu karang yang lunak ya, soft coral. Jadi yang paling basic itu adalah sea salt. Harga jualnya ya di saya itu per galonnya itu, per pak ya, satu pak itu kurang lebih isinya 760 gram. Itu untuk 19 liter air tawar, itu harganya di kisaran 30 ribuan ya, itu yang paling basic. Nah, kembali lagi ke konsep. Kalau misalkan konsep hanya fish only ya, cukup memakai garam yang basic ini, garam yang paling dasar ini, sea salt. Nah, tapi lain cerita kalau Anda ingin memelihara terumbu karang ya, LPS atau SPS, Anda bisa memakai produk dari Aquaforest yang namanya reef salt ya. Reef salt itu memang diperuntukkan untuk terumbu karang, untuk habitat terumbu karang. Levelnya berbeda dengan sea salt, dia lebih tinggi semuanya ya, baik dari Big 3-nya atau dari trace elemennya sudah komplit ya. Itu kisaran harganya per pak itu kurang lebih 40.000 ya, tergantung agar Anda makainya berapa. Kalau seperti contoh yang disebutkan kemarin itu 150 liter, taruhlah 150 liter, itu dibutuhkan kurang lebih 6 pak ya. 6 pak itu dengan harga 40 ribuan, yang kurang lebih untuk membeli garamnya itu sendiri menghabiskan dana sekitar 240.000 ya. Sedangkan untuk penggunaan air tawarnya ya, dicampur dengan air tawar, itu air tawarnya disarankan atau direkomendasikan memakai air RO, air yang TDS-nya rendah ya. Air RO di pasaran banyak
Ya, harganya kurang lebih per galon itu sekitar 20.000 juga ya. Ada merek Cleo, ada merek Amidis ya yang TDS-nya benar-benar rendah. Ya, tapi kalau misalkan agan tidak ada pun ya, tidak ada air RO di tempat agan, bisa memakai air yang TDS-nya rendah. Ya, dihitung dulu TDS-nya rendah. Air tanah jika TDS-nya rendah pun bisa dipakai. Ya, setelah reef salt ya, tingkatannya kemudian ada namanya probiotic salt. Probiotic salt ini bedanya dengan reef salt adalah di probiotik ini sudah ada mengandung komponen bakteria ya untuk menekan nitrogen fosfat itu. Dilengkapi pula oleh vitamin untuk koralnya. Ini yang paling tinggi ya. Jadi probiotik salt ini sudah dilengkapi oleh bakteria dan vitamin untuk koralnya. Harganya di kisaran 50.000 ya, harganya di sekitar 50.000. Itu sangat direkomendasikan untuk koral ya, koral terutama jenis SPS ya. Tapi kalau Anda memelihara sop koral dan LPS, cukup memakai reef salt saja. Tapi Anda kedepannya ingin memelihara SPS, itu bisa memakai probiotic salt. Kembali lagi ke konsep awal ya, bahwa budgeting itu sangat berpengaruh terhadap alat yang akan dipakainya. Adapun yang terbaru dari Aquaforest ini adalah Reef Salt Plus dan Hybrid Pro Salt Plus. Itu yang paling baru. Reef Salt Plus ini dia semuanya dinaikkan lebih tinggi ya. Sebagai contoh, di Reef Salt biasa KH-nya sekitar angka 8 ya. Di Reef Salt Plus ini KH dan lain-lainnya naik ya. Untuk KH sebagai patokan aja itu di angka 11 lebih ya. Jadi lebih tinggi semua kandungannya di Reef Salt Plus ini. Dan yang terakhir itu ada Hybrid Pro Salt ya. Hybrid Pro Salt itu jadi garamnya itu garam yang paling terakhir itu dari Aquaforest. Jadi dia memang garam sudah dilengkapi oleh probiotik, dan garamnya itu sendiri diambil dari laut yang murni, laut yang bersih. Jadi garam memakai campuran garam sintetis dan garam dari laut Atlantik kalau tidak salah ya, saya baca gitu. Saya memakai produk Aquaforest sudah cukup lama dan memang sudah terbukti bagus. Kita tidak usah pusing-pusing lagi memikirkan parameter air, semuanya sudah pas. Hasil terumbu karangnya pun langsung mekar, ya, langsung bagus. Setelah kita komplit ya, seperti saya bilang itu pencahayaan, arus, semua komplit, itu air yang bagus akan membuat biota kita, terumbu karang kita langsung happy. Makanya saya tidak bisa berpindah ke lain hati. Dari dulu saya memakai produk Aquaforest. Adapun merek di luar selain Aquaforest itu banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Untuk di Indonesia itu ada macam-macam ya. Harganya ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal juga. Tentunya berbeda-beda ya. Mereka punya resep dapur masing-masing. Nah, untuk yang termurah mungkin ada yang produksi lokal ya. Cuman memang saya tidak memakai produk itu, dan untuk produk luarnya pun memang ada ya, merek lain, tapi saya sudah pernah dan saya tidak lanjut lagi memakai produk itu karena saya sudah cocok dengan produknya Aquaforest. Nah, Aquaforest sendiri itu produk dari luar ya, dari Eropa, tepatnya dari Polandia. Jadi memang sudah teruji oleh saya dan oleh klien-klien saya di sini. Jarang sekali mengalami trouble ya, jarang sekali mengalami kegagalan ya. Tingkat kematian pun sangat sedikit ya, tingkat kematian terumbu karang sangat sedikit ya. Makanya klien saya dan saya cukup puas. Nah, air itu perbedaannya menurut saya cukup signifikan, dan itu memang sangat-sangat penting sekali. Parameter air itu sangat-sangat penting sekali. Saya tidak memakai
NSW atau air laut asli karena memang repot ya. Pertama repot bawa galon ya, bawa galon, tuangin, becek tumpah. Itu saya tidak memakai air laut asli. Terus yang kedua, kenapa saya memakai ASW? Selain simple ya, kita tinggal siapkan wadah, isi air tawarnya, kemudian garamnya dicampurkan situ, kita aduk, sebentar pun sudah bening. Air sudah bening, udah siap dipakai, dan memang tidak repot. Dan yang terutama yang saya sukai itu adalah parameternya yang pasti ya. Pertama, memakai ASW itu sudah jelas bebas dari nitrat dan fosfat ya. Sudah jelas memang bebas dari nitrat dan fosfat, tapi balik lagi tergantung ke air tawarnya yang kita pakai gitu. Terus yang kedua, QC-nya sudah jelas, semua level-level elemennya, mineral-mineralnya sudah sesuai dengan standar mereka, dengan standar idealnya untuk kelayakan hidup terumbu karang. Jadi saya lebih memilih hal yang pasti-pasti saja. Walaupun dari harga 2 kali lipatnya lebih mahal dari air laut, ya dari air laut asli, tapi saya lebih cenderung memilih untuk memakai air laut sintetis, garam sintetis. Karena memang pasti ya, walaupun ada keluar budget lebih, ya tapi hasil yang saya dapatkan memang puas dan pasti. Itu saja. Jadi sangat penting sekali di airnya itu setelah kita semua terpenuhi, equipment semua terpenuhi. Syarat hidup yang paling utama adalah di air itu sendiri, parameter air itu sendiri. Ya, parameter air itu sendiri, syarat layak hidupnya itu sangat tergantung oleh air itu sendiri. Akan ada pembahasan khusus mengenai parameter itu, gitu kan, parameter air, mineral-mineral yang terkandung, nutrien yang terkandung, akan ada pembahasan khusus nanti ya, akan saya pisah nih ya, akan saya pisah dari pembahasan ini. Nah, setelah air dituang, dicampur ke dalam, dimasukkan ke dalam akuarium. Nah, kita hitung itu salinitinya, tingkat keasinannya. Ya, gunakanlah alat yang benar-benar untuk ngetes air asin. Ada banyak alat untuk mengetes salinity. Ya, ada hidrometer. Hidrometer itu bentuknya kayak jarum gitu ya, pelampung itu pelampungnya akan menunjukkan di angka sesuai dengan kepadatan garam dalam air itu. Adapun yang kedua adalah refraktometer. Nah, saya lebih memilih memakai alat yang kedua, refraktometer, karena memang hasilnya lebih akurat dibanding hidrometer. Hidrometer relatif lebih murah ya, tapi hasil kurang akurat menurut saya ya. Tapi kalau refraktometer itu hasil lebih akurat ya. Kita sebelum memakai refraktor itu kita harus kalibrasi dulu dengan air tawar, itu harus di angka 0. Nah, baru kita bisa pakai untuk mengetes air laut kita, air akuarium kita. Salinity yang ideal buat akuarium kita adalah tingkat keasinannya itu salinity-nya di angka 1025 atau sekitar 34 ppt dalam refraktor itu. Jadi memang harus punya refraktometer. Harganya berapa untuk refraktometer itu sendiri? Terakhir saya beli di online itu atau di toko saya pun ada ya, itu sekitar 100 ribuan kan. 100 ribuan, tapi memang kepakai untuk jangka lama ya, kita untuk mengetes air kita nih ya. Itu ya alat yang paling basic, alat yang paling dasar yang harus kita wajib untuk mengetes air. Salinity dulu, alat untuk mengatur salinity. Nah, setelah salinity-nya pas ya, sesuai dengan layaknya hidup biota kita 1025 ya di akuarium kita, baru bisa di running akuarium ya. Di running, nyalakan pompa mesin dan running dia ya, sirkulasi masuk ke chamber filter, dibersihkan. Itu langsung untuk pemakaian
Aquaforest ya saya biasa pakai itu langsung nggak berapa lama air langsung bening, gitu kan? Air langsung bening, beberapa jam pun air langsung bening ya. Cuman memang masih butuh proses untuk memasukkan biota ikan atau terumbu karang. Kita tidak bisa langsung memasukkan biota pada saat itu juga. Tidak pernah bisa, tidak boleh ya. Karena apa? Karena memang belum siap. Ekosistem yang ada di akuarium kita, ekosistem tertutup itu belum siap untuk menampung biota, belum siap untuk menampung bioload dari biota-biota kita. Jadi setelah sirkulasi berjalan itu ada namanya fase cycling ya, nitrogen cycling ya, itu tergantung dari kesiapan alat itu sendiri ya, filtrasinya itu sendiri mumpuni atau tidak. Nah, semakin bagus biasanya ya semakin cepat masa cyclingnya. Nah, untuk mempercepat masa cyclingnya itu, masa siklus nitrogennya itu, kita bisa menambahkan bakteri starter ya untuk cepat mengisi ke filtrasi biologis itu, namanya bakteri starter. Itu kalau dari produk Aquaforest ada BioS ya. BioS itu untuk bakteri starter untuk menekan amonia. Jadi dipakai saat air baru pertama cycling. Hitungannya 1 tetes untuk 100 liter. Untuk 100 liter 1 tetes ya, kurang lebih kalau misalkan 120 liter itu ya pakai 2 tetes setiap hari selama 15 hari berturut-turut. Itu akan mempercepat proses nitrogen cycling. Setelah beres proses cycling, setelah beres nitrogen cycling, baru Anda bisa memasukkan biota secara bertahap. Anda bisa memasukkan dulu terumbu-terumbu yang tahan banting. Anda bisa dulu memasukkan ikan-ikan yang bandel-bandel. Tapi secara bertahap, tidak boleh sekaligus karena sistem akan kaget. Ya, kalau Anda langsung memasukkan saat ini juga semua ikan atau terumbu, ya, itu sistem belum siap dan dia akan kaget di mana bakteri pengurai belum ready, masih butuh proses untuk mengisi si rumah bakterinya itu, belum terbentuk ekosistem, kita sudah kasih loading yang berat, apalagi memakai ikan yang banyak-banyak. Nah, ada 2 metode sebetulnya, ada 2 metode cycling ini, yang tanpa ikan atau dengan ikan. Ya, dengan ikan itu misalkan memasukkan beberapa ekor ikan yang tahan banting itu sengaja untuk memancing amonia ya, untuk memancing amonia biar cepat jadi ya, biar cepat jadi. Selain oleh bakteri starter, kita juga dari amonianya bisa dari sumber dari ikan itu sendiri ataupun yang tanpa ikan ya. Kita tunggu fasenya sampai muncul lumut ya. Dia saat peaknya, saat angka tertinggi amonia, nitrit semua angka tertinggi itu dibantu adanya cahaya, maka akan tumbuh lumut. Itu sebutnya fase cycling, masa jeleknya. Yang terjadi bila memasukkan ikan pada saat ini juga, ikan akan keracunan oleh amonia dan nitrit ya, makanya tidak disarankan untuk memasukkan ikan. Tapi untuk terumbu, menurut opini saya pribadi, bisa. Saya sering melakukan cycling dengan terumbu ya. Jadi saya masukkan begitu air bening, saya masukkan beberapa terumbu, ya nggak banyak juga, beberapa terumbu ya. Karena menurut opini saya, ikan dan terumbu itu cara hidupnya berbeda, cara makannya berbeda, cara buangnya berbeda, limbahnya. Jadi tidak terlalu kena dampak ya untuk terumbu karang itu sendiri gitu. Jadi demikianlah part 3 ini saya buat. Nextnya akan saya urai lagi mengenai hal-hal yang krusial selanjutnya, mengenai parameter air, mengenai alat-alat tambahan dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.